Yos, kita lanjutkan lagi hipotesa cerita Boruto ke depannya. Apa yang terjadi tentang para orang-orang yang memiliki takdir besar dengan sosok entitas besar pula dalam dirinya itu? Memang sesuatu yang mengerikan kan? Baiknya mereka itu memiliki kekuatan dewa tentunya. Entah kenapa nih serasa terus nyambung teman-teman, bahwa orang-orang Uzumaki itu serasa memainkan perannya di sana loh. Mereka tuh terlibat dengan takdir menjadi Jinchuriki, memiliki kekuatan dewa, cakra tak terbatas itu, maupun sosok Otsutsuki. Kembalinya Kurama dalam beberapa chapter kemarin karena sebuah faktor itu membuat satu Blue Vortex kian menarik, bahwa spiral Uzumaki yang menjadi lambang klan mereka itu masih terus nyambung hingga sekarang ini. Tentu di era ini sampai Boruto dan Himawari dong ya. Namun nakama, sebelum itu ada beberapa riwayat dari sejarah masa lalu jika memang benar Uzumaki itu berkaitan dengan sosok Otsutsuki dan keturunan langsung dari Kaguya itu. Di era keberadaan Ego Jubi sendiri ini dan juga dunia serasa genggaman dari para Otsutsuki, klan Uzumaki memang dianggap terus eksis sampai sekarang. Banyak yang bilang bahwa inilah klan yang akan terhubung pada kekuatan-kekuatan besar tersebut, dan dua orang Uzumaki generasi barunya ini yaitu adalah tandingan bagi para Otsutsuki. Lalu apakah benar bahwa Himawari akan menjadi next Riguro Sennin itu para pewaris dari Kaguya? Yuk kita telisik lebih dalam. Info penting ya sebelum pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex, kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, lagi rame banget di sana, dan kita juga akan upload konsisten di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odeshi, kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe tiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang tidak dipasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini teman-teman, asal usul klan Uzumaki memang berasal dari desa Ususio Gakure ya kala itu, sebuah desa ninja yang terletak di negara Wirajima. Desa ini terkenal dengan kekuatan mereka dalam urusan jurus segel dan pertahanan yang sangat kuat. Uzumaki Mito, istri pertama Hashirama Senju, adalah salah satu Uzumaki yang paling terkenal di masanya. Nah, urusan soal segel, klan Uzumaki dikenal sebagai ahli dalam seni ini nih. Mereka tuh mengembangkan segel-segel yang rumit dan juga terbilang sangat kuat legendaris ya, termasuk jutsu penyegel segel ekor 9 itu yang digunakan untuk mengendalikan dan menahan cakra dari ekor 9 yang ada dalam diri Naruto kala itu kan. Klan Uzumaki juga terkenal dengan teknik penyembuhan mereka loh, yang dapat mempercepat pemulihan luka dan menguatkan kekuatan cakra tersebut. Selain itu mereka dikenal mahir dalam teknik penyegelan sendiri. Beberapa dari mereka lah yang nanti memiliki teknik dewa tersebut. Nah, salah satu yang paling populer tentu adalah Shinigami dong ya. Pada dasarnya teknik penyegelan dewa kematian Shinigami Uzumaki itu adalah salah satu teknik penyegelan yang paling kuat dalam dunia shinobi. Ini memungkinkan klan Uzumaki itu untuk mengendalikan kekuatan biju dan melindungi dari ancaman mereka nih. Nah, kala itu Naruto Uzumaki sebagai anggota klan Uzumaki dan pemilik ekor 9 memainkan peranan penting dalam menggunakan dan menjaga teknik penyegelan ini. Nah, yang menarik kala itu Shinigami itu banyak yang mengatakan nih, itu tuh mirip sekali dengan Kaguya Otsutsuki nggak sih? Entah itu benar atau enggak ya. Memang klan Uzumaki ini secara nggak langsung berhubungan melalui keturunan Kaguya sendiri, baik Hagoromo maupun Hamura loh. Memang lebih condong kepada Riguro Sennin pada akhirnya. Nah, kabar kala itu juga menyebutkan jika entah seperti apa prosesnya di masa itu, Hamura Otsutsuki ini juga terhubung dengannya sama dengan hubungannya bagi para klan Hyuga sendiri. Tetapi di sini ada yang bilang jika klan Uzumaki ini juga bersumber pada Hagoromo dan lebih kuat dengannya. Karena saat itu pun dikatakan Hagoromo Otsutsuki adalah pewaris kekuatan Rinnegan dan cakra yang luar biasa kan. Klan Uzumaki juga mewarisi kekuatan cakra-cakra yang luar biasa pula dari Hagoromo. Itu memberikan mereka kemampuan yang luar biasa dalam penggunaan cakra
cakra dan seni jurus menyegel itu, kekuatan penyembuhan dan masih banyak lagi. Salah satu contoh hubungan antara klan Uzumaki dan Hagoromo Otsutsuki itu adalah melalui jutsu penjara segel ekor 9. Hagoromo mengembangkan teknik ini untuk menahan cakra dan kekuatan dari Biju sendiri dan Jubi tentunya, dimana klan Uzumaki menjadi ahli dalam teknik penyegelan ini pula. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang jutsu ini dan kemampuan untuk mengendalikan biju atau wadahnya. Sebagai pelengkap, Hagoromo Otsutsuki mengajarkan prinsip-prinsip penting kepada dunia ninjangan seperti pentingnya cinta dan juga persatuan itu. Nah, pengajaran-pengajaran tentang pentingnya saling menghormati dan bekerja sama dalam mencapai kedamaian berlanjut melalui generasi sampai ke generasi klan Uzumaki. Naruto Uzumaki sebagai anggota klan Uzumaki yang paling terkenal kala itu adalah pewaris langsung dari warisan Hagoromo dan mewujudkan nilai-nilai tersebut. Itulah yang dikenal sebagai konsep ninsu kala itu. Ini memang menarik nakama, karena di era sekarang ini, di masa Boruto yang membahas dan mengungkit tentang rahasia Otsutsuki, mereka para penyandang klan Uzumaki masih ada di era sekarang ini teman-teman. Boruto, Himawari, Naruto sendiri, dan tentunya orang yang berada pada pihak Orochimaru, Uzumaki Karin kan. Nah, yang kita tahu ada fakta-fakta menarik soal klan Uzumaki pula loh. Sampai era Boruto sendiri, klan Uzumaki itu sudah memiliki track record soal para monster yang mereka kendalikan. Dalam artian hanya beberapa klan yang bisa menjadi wadah bagi monster atau sejenis biju itu. Namun sekarang masih berkembang setelah adanya karma teman-teman. Yang jelas mereka selalu memiliki takdir sebagai wadah dari monster dewa, entah Jinchurikinya maupun Otsutsuki. Kalian mungkin akan ingat beberapa nama-nama besar ini sebelum eranya Boruto nih. Ya, para wadah yang berasal dari klan Uzumaki ini tak kalah fenomenal pula sob. Sepanjang sejarahnya, memang klan Uzumaki ini sangatlah cocok menjadi seorang Jinchuriki sekalipun nih nama-nama begitu populer bagi tiap ninjanya itu. Karena mereka memiliki cakra sangat luar biasa besar itu, dan di era masa lalu bahkan pria seperti Nagato juga dikenal sebagai seorang Rikudo mode kan. Dimana kala itu Nagato memiliki cakra banyak sekali karena ia adalah Uzumaki. Itulah sebabnya Nagato itu mampu menggunakan kedua Rinnegan tersebut. Bahkan teknik gravitasi super kuat Chibaku Tensei dia kendalikan. Selain itu masih ada selanjutnya Uzumaki Karin. Ya, Kunoichi 1 ini adalah bawahan dari andalan Orochimaru ya. Selain tersebut sudah melihat bakat besar Karin, bukan hanya ia berasal dari Uzumaki. Karin sendiri memiliki cakra besar, memang dia adalah ninja tipe sensor pula. Nah, bahkan kehebatannya dalam perang shinobi itu adalah menggunakan rantai besinya itu untuk menghancurkan patung Gedomazo teman-teman. Wow, itu masif sekali sih. Tentunya dikenal sebagai wadah dan memiliki takdir besar itu terhubung ke nama-nama dan desa Konoha sendiri. Mulai dari Mito. Nah, Mito adalah sosok wanita hebat yang kita sebutkan di awal ya. Ia juga istri dari dewa shinobi pertama kala itu. Nah, lahir dengan nama Uzumaki tentu dong membuat Mito itu menjadi Jinchuriki terkuat di masa sebelum Konoha dibangun kala itu sampai awal-awalannya ya. Nah, seperti yang kita tahu, hanya dengan cakra besar yang mampu menjadi wadah bagi Kyuubi. Jika tidak karena Sharingan atau bahkan Mokuton, maka Uzumaki terpilih karena bisa menjadi seorang Jinchuriki. Maka Uzumaki terpilih karena bisa menjadi sosok sebagai Jinchuriki. Nah, fakta pastinya Uzumaki Mito itu adalah shinobi pertama yang mampu mengendalikan Kurama loh. Artinya ekor 9 tersebut sangat lama berada dalam Uzumaki Mito. Bahkan disebutkan pula jika Mito itu pernah meminta Kurama tetap diam dan tinggal dalam tubuhnya itu, tanpa harus ada yang menyakiti rupa ekor 9 tersebut. Nah, sebagai seorang wadah ya, Mito juga memiliki kemampuan luar biasa. Tidak hanya soal cakra yang besar itu. Nah, konon dikatakan jika kemampuan segel Tsunade ini turunan dari Mito Uzumaki loh teman-teman. Karena kita tahu Mito juga memiliki tanda segel di dahinya sendiri. Setelah Mito menua dan akan mencapai akhir hidupnya, maka harus dicarikan seorang wadah baru. Berikutnya berlanjut ke Kushina. Wanita ini dikenal sangat pemberani di masa mudanya. Ia bahkan dijuluki sebagai si merah habanero. Uzumaki Kushina dianggap sebagai salah satu klan Uzumaki terkuat di masa itu. Bahkan nih orang itu adalah orang kedua yang memiliki wadah bagi Kyuubi. Ada hal yang menarik soal Kushina ini. Pertama, karena ia adalah Uzumaki, maka ia memiliki cakra tak terbatas. Kedua, Kushina memiliki teknik rantai biju. Nah, pada masa lalu saat kejadian lepasnya Kyuubi itu, Kushina itu bahkan mampu mengendalikan Kyuubi tersebut. Meski cakranya terbagi dalam diri Naruto dan juga Kyuubi ya, dalam keadaan sekarat itu pun Kushina ini masih mampu menggunakan teknik rantai Uzumakinya dan menahan serangan Kyuubi ke Naruto sendiri. Dan karena hal itulah Orochimaru sangat kagum kepada Uzumaki Karin kala itu, karena dia memiliki teknik yang sama dengan pendahulunya Uzumaki Kushina. Selanjutnya tentu dong itu adalah ayah dari sang villain sekarang ini, Naruto, sang pria mata biru generasi lama.
Nah, sebagai seorang wadah bagi monster Kyuubi yang sangat fenomenal, Naruto nih, seperti yang kita tahu masa-masa sulit ia hadapi dan telah dia lalui sejak kecil. Kalau ngomongin soal Uzumaki, tentu Naruto adalah orang yang paling tepat sebagai Uzumaki dengan masa lalu terburuk. Ia hidup sudah memiliki cap sebagai monster rubah dan membahayakan orang di sekitarnya. Bahkan hanya beberapa orang yang mau dekat dengannya loh. Shikamaru tentu adalah contohnya. Namun setelah memasuki era Shippuden dan beranjak dewasa, ia bertemu dengan Jiraiya Sensei kala itu atau bahkan Killer Bee ya. Nah, dari sanalah akhirnya Naruto bisa mengendalikan monster dalam dirinya kala itu. Lalu puncaknya pada perang Shinobi keempat di mana Naruto bisa berteman dengan Biju dalam dirinya. Sebagai seorang wadah dari Kyuubi, tentu Naruto itu dibekali keistimewaan. Selain ia terlahir dari Uzumaki yang kita tahu cakranya tak terbatas, Naruto ini juga dikatakan memiliki tekad pantang menyerah seperti yang dimiliki gurunya Sensei Jiraiya. Dari semua itu, Naruto bahkan mampu menggunakan teknik-teknik super badass di masa lalu teman-teman. Bahkan setelah berteman sebagai monster Biju kala itu, Naruto ini bisa masuk ke mode Kyuubi mode atau bahkan Biju mode kala itu loh. Nah, jika ngomongin soal Uzumaki tepatnya monster bersarang dalam diri pengguna itu, ya Naruto ini contoh terbaik dalam cerita Shinobi. Ya, ketambahan terbaru ya. Sekarang ini di era Boruto, para 9 Biju jika ingin berbicara, Naruto bisa langsung menghubungi mereka kan. Ini kemarin diperlihatkan saat Shikaku masuk dalam Teko Chariot tersebut dan mengetahui soal ancaman Otsutsuki Urashiki. Namun setelah ini berlalu dan juga Baryon kala itu digunakan, semuanya juga sudah berubah teman-teman. Apalagi kita semua tahu ya bagaimana kondisi Naruto terbaru sekarang. Beragam hal di atas adalah masa lalu dan soal para Uzumaki kala itu, di mana eranya masih penuh akan peperangan dan aliansi antar 5 negara besar dan akan dimulai kala itu. Sekarang ini sudah masuki kisah yang lebih damai, namun di mana era sekarang itu bukanlah menjadi karakter utama dari para Uzumaki di masa lalu itu. Era ini kata damai tersebut malah lebih berbahaya dan juga paradoks. Kenapa? Karena di sana ada sosok seperti Ego Jubi atau bahkan Otsutsuki. Itu adalah sebuah entitas baru yang sangatlah mengerikan. Sekarang ini adalah dua wadah keturunannya yang memiliki takdir yang sama-sama sebagai seorang Uchiwa atau wadah tadi. Satunya sebagai wadah Jinchuriki dan satunya sebagai wadah dari Otsutsuki. Kita masuk ke wadah untuk entitas besar Boruto sendiri dulu nih. Nah, karena dia juga bagian dari Uzumaki. Kita awalnya adalah soal segel karma teman-teman. Boruto mendapatkan itu semuanya pasca pertempuran 5 Kage melawan Momoshiki ya. Boruto orang yang menyerang Momoshiki terakhir dengan rasengan besar tersebut, lalu dia mendapati karma dari Momo. Nah, yang ternyata Momoshiki sebenarnya masih hidup, cuman dia itu berada dalam tubuh Boruto loh. Simpelnya itu mungkin gini, seperti konsep fusi Tensei Orochimaru ya. Artinya dalam karma tersebut jiwa Momoshiki mungkin masih tersegel di sana, di mana Boruto yang mendapati segel karma tersebut bisa kembali membangkitkan Momoshiki atau bahkan sebaliknya. Dalam chapter terbaru kemarin diperlihatkan jika Uzumaki Boruto memiliki monster besar dalam dirinya itu bukan lagi Biju atau bahkan semacamnya, melainkan Otsutsuki dari klan utama. Ya, dia adalah Momoshiki teman-teman. Saat pertempuran melawan Boru, ia terdesak dan teman-temannya terkapar. Di saat itulah Boruto sudah tidak sadarkan diri, kemudian tubuhnya diambil alih oleh Momoshiki dan ledakan terjadi di sana. Dia bisa terbang. Borushiki pertama kali hadir. Adegan di mana Boruto bangkit ini ditandai dengan tanduk di sebelah kanannya itu dengan karma juga menjalar sampai di bagian wajahnya. Tidak hanya itu, di sana terlihat matanya juga menyala kan teman-teman. Namun saat ini dalam mode tersebut Boruto tidak sadarkan diri dan sepenuhnya tubuhnya itu terkendalikan oleh Momoshiki. Bahkan ada adegan di mana Momoshiki itu menyerap kembali cakra Naruto hanya untuk menggunakan rasengan besar kepada pria bernama Boruto tersebut kan. Jadi untuk Boruto ini kasusnya sedikit rumit ya, karena tubuhnya sendiri terdapat seorang Otsutsuki di mana karmanya dari Otsutsuki pula. Sementara Jogan sendiri juga berasal dari Otsutsuki, dan jika dibandingkan dengan para Uzumaki lainnya, mungkin Boruto masih menarik untuk dinantikan bagaimana cara Boruto mengendalikan monster yang ada dalam dirinya tersebut. Untuk Boruto memang kesini makin menarik dan seru lagi, apalagi setelah babak Boruto 2 Blue Vortex-nya ini, hubungan antara dia dan Momo begitu kompleks teman-teman. Apalagi sampai Boruto chapter 1 hingga 12-nya kemarin itu, Momo berpeluang benar-benar kembali lagi badas dari fase-fase di awalnya di masa lalu ya. Ada beberapa hal jelas yang menyebabkan dia akan kembali lagi. Kedatangan Kawaki dan juga resonansi di antara mereka, Himawari, Sarada Sumire, dan juga beberapa hal seperti takdir pria bermata biru. Nah, sejauh ini di chapter 8 hingga 12-nya kemarin itu, ketika karmanya bangkit melalui resonansi, Boruto itu mengatakan jika dia itu mengkhawatirkan jika mengamuk dan tubuhnya di luar kendali karena Momoshiki.
Nah, lo bayangin sendiri aja sob, dengan kondisi kemampuan Boruto yang luar biasa seperti sekarang ini, dia itu bisa membuat segalanya semakin mengerikan jika Momoshiki itu mengendalikan, ya kan. Nah, hal yang paling signifikan ya ketika melawan Shinju Jura itu sebagai contohnya, karena kita tahu ya Jura sudah mengalahkan Himawari dalam mode Jinchurikinya kemarin itu, dan pertempuran menghadapi Jura memanglah mengesankan, apalagi di keadaan chapter 12 nya Boruto tertembak Jubidama tersebut nih. Itu menjadi momen dan juga poin menarik untuk kebangkitan si Momo kan. Nah, kembali Momoshiki karena di sana ada juga Kawaki dan resonansi karma bisa aja kembali terjadi. Tapi di momen itu Boruto tidak benar-benar bisa menahannya karena keadaan darurat kan. Karena kekalahan dan juga pingsannya Himawari itu juga mungkin belum akan terbangun secepat itu. Nah, di sana para rekan-rekannya juga dalam bahaya. Nah, itu mungkin akan menjadi pertaruhan yang dirasa akan menjadi awal yang paling pas untuk sang Otsutsuki itu bangkit kembali. Lalu Himawari gimana nih? Nah, wanita yang sudah sejak usia muda membuat pingsan Kurama dalam diri Naruto beserta mengacaukan pelantikan Kage ayahnya sendiri itu, Hima mengesankan jika sudah berkata lock on, semuanya akan terkunci dan mampu menyerang target secara sempurna ya. DNA dari klan juga mengalir pula padanya karena Byakugan itu seringkali aktif dibandingkan Boruto. Dia juga dibimbing oleh para seniornya dalam keluarga bangsawan itu ya, dan kini wanita itu memiliki Kurama dalam jiwanya tersebut. Bukankah itu akan menjadi sebuah perpaduan kekuatan mengesankan di masa depan? Jinchuriki model baru tuh. Wanita seperti Kushina dan Minato tetapi lebih menakutkan karena DNA dalam dirinya dan juga pengguna doujutsu spesial dari keturunan Otsutsuki dan juga Uzumaki. Kyuubi Byakugan sob. Seru gak sih itu jika mendapatkan nama khas seperti Kakashi di zaman itu. Tetapi dia seperti ini, Himawari si Kunoichi Byakugan Kyuubi. Bah, itu luar biasa mengesankan sih. Nah, apalagi sebuah konsep faktor dalam beberapa chapter ke belakang ya nakama. Ingat loh, di perubahannya itu Himawari itu mengesankan. Apakah benar dia akan menjadi seluar biasa Rikudo Senin sebagai sosok wadah itu? Banyak orang-orang pada beranggapan bahwa Hima itu akan menjadi penerus selanjutnya dari Haguromo itu, dan semuanya memang bermula dari sana. Setelah dia memiliki faktor menjadi Jinchuriki Kurama ekor 9, afinitas cakranya sudah terkonfirmasi melalui si Kyuubi sendiri ya, bahwa belum pernah ada dalam sejarah Jinchuriki di masa lalu pendahulunya para shinobi yang memiliki cakra sebesar Kurama sendiri. Namun Hima itu memilikinya sekarang ini. Nah, sebenarnya sob, ada satu Otsutsuki sekaligus Jinchuriki Kurama dahulu yang memiliki afinitas cakra setara dengan para biju sendiri, itu adalah Haguromo Otsutsuki. Dari semua biju, memang Haguromo sangatlah dekat dengan Kurama sebagai biju dengan ego paling ganas sekaligus terkuat ya. Nah, hal yang berkaitan dengan latar belakang Hima sendiri pada akhirnya terhubung di sini teman-teman, bahwa ini orang bisa aja setara dengan Rikudo Senin selanjutnya. Ini didasari karena background keluarga Naruto sendiri adalah pertemuan gen antara ia dan Hinata yang tak lain mempertemukan DNA Hyuga serta Uzumaki. Pasnya lagi mereka itu terhubung pada Otsutsuki. Jika Naruto terhubung pada Haguromo dan mewarisi cakranya kala itu ketika menjadi reinkarnasi Asura, di pertempuran perang shinobi sendiri Naruto mendapati tambahan lagi dari Haguromo ketika membangkitkan Geidodama no Bojo kan. Sementara ibunya Hinata ketika di The Last Movie kala itu, ada sosok Otsutsuki yang merupakan leluhurnya datang menghampirinya. Itu adalah Hamura, adik dari Haguromo. Dan tahu sendiri kan ya nakama, Hyuga itu merupakan keturunan langsung dari bangsa Otsutsuki, dengan ditandai ciri khas adalah Byakugan mereka dan memiliki sistem keluarga utama dan cabang tersebut. Itulah kenapa ketika mereka memiliki keturunan itu sama aja kayak melahirkan kekuatan baru yang sudah lama berpisah bersatu kembali. Maka ketika Boruto dan Himawari itu ada, keduanya juga sudah dipastikan pada akhirnya menyimpan kekuatan dan energi yang masih tertidur dalam diri mereka. Dan ketika kekuatannya itu bangkit, mungkin di usia dewasa mereka pun baru menyadarinya kan. Itu memang menjadi menarik lagi. Nah, sekarang gini, dahulu Rikudo Senin pernah mengatakan bahwa di dunia shinobi ke depan nanti, kalian para biju akan bisa berteman dengan para orang-orang yang memiliki mata biru. Nah, hal ini bukan mustahil jika Naruto saja sudah mampu berteman dengan mereka dan berada dalam para biju itu sendiri. Baik Himawari maupun Boruto itu berpotensi juga bisa melakukannya loh. Apalagi si Himawari yang sudah jelas-jelas diakui secara langsung oleh Kurama dan juga Sukaku. Itu akan jadi momen epik tersendiri sih nantinya. Lalu sekarang, apa kalian menyangka bahwa era dunia baru itu dimana Otsutsuki ini pada bermunculan, peran Minato dan Kushina malah begitu kental kaitannya di era sekarang kan? Cerita Two Blue Vortex serasa benar-benar nyambung dengan manga Minato kemarin itu yang mengisahkan awal bagaimana Rasengan itu diciptakan untuk melindungi Kushina dan berasal dari Uzumaki pula. Bagaimana Kushina juga sudah menjadi sosok Jinchuriki dari Kyuubi sendiri sebagai wadah. Pasnya lagi, Boruto itu adalah representasi dari Minato, sementara Hima dianggap mirip dengan Uzumaki Kushina tuh. Selain itu Hima ini teman-teman, kita juga menyinggung bahwa ada kemungkinan di bab selanjutnya ketika Himawari mengalami
mengalami kondisi trouble atau ego Jura itu sudah dikalahkan, dia akan bertaruh untuk menyelamatkan Himawari sendiri. Nah sekarang itu tambah menarik lagi karena ketika Himawari sekarang tuh pingsan, Boruto sekarat, ada kemungkinan nih Himawari malah akan bangun di sana. Dia akhirnya mengetahui kesadarannya tersebut dan setelah Kurama mengatakan kebenaran itu sesungguhnya bahwa yang menyelamatkannya itu adalah Boruto, kakak kandungnya sendiri. Mungkin di sanalah orang yang akan menyelamatkan Boruto itu adalah Himawari sob. Dengan apa? Dengan bantuan cakra besar dari wadahnya sendiri Kurama. Nah itu bukankah menarik jika Himawari melakukan itu kepada Boruto? Nah kondisi Boruto yang sekarang menuju chapter 13 segalanya mungkin aja terjadi plot twist yang baru kan, dan mungkin aja semuanya ke depan itu dirasa akan saling berterkaitan satu sama lain seperti konsep spiral, simbol mereka yang terkenal itu Uzumaki. Sepakat nakama semuanya? Gimana? Menarik bukan? So itulah tadi ya bahasan kita mengenai 20 menitan lengkap Riguru Sennin takdirkan wadah bagi Uzumaki, hipotesa Boruto 2 Blue Vortex terbarunya. Oh ya jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Nah kita lanjutkan lagi next time, oke? Nah jadi jika ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.